Pernahkah kamu melihat anakmu langsung menunduk, menangis, atau bahkan marah saat diberi kritik? Padahal, niat kita sebagai orang tua itu baik. Kita cuma ingin dia belajar dan jadi lebih baik. Tapi seringnya, di telinga mereka, kritik itu terdengar seperti, "Aku tidak cukup baik," atau "Aku mengecewakan." Pertanyaan pentingnya bukan, bagaimana cara membuat anak jadi lebih kuat dan kebal kritik? Bukan itu. Pertanyaan yang lebih tepat adalah, bagaimana kita bisa membantu hati mereka tetap utuh saat menerima kritik? Coba kita bayangkan seorang anak bernama Alia di sekolah. Gurunya bilang dengan lembut, "Alia, tulisannya perlu sedikit lebih rapi ya." Gurunya bahkan tersenyum saat mengatakannya. Tapi, di dalam hati kecil Alia, kata-kata sederhana itu berubah jadi sesuatu yang jauh lebih besar. Dia mulai berpikir, semua teman tulisannya lebih bagus dari aku. Aku gagal. Aku pasti bikin semua orang kecewa. Akhirnya, Alia pulang ke rumah dengan wajah muram. Ibunya bingung, kenapa ya komentar kecil dari guru bisa terasa seperti pukulan yang sangat berat bagi anaknya. Nah, ini kuncinya. Kritik itu terasa menyakitkan bagi anak bukan karena kata-katanya, tapi karena cara mereka memaknai kata-kata itu di dalam pikiran mereka. Banyak anak secara otomatis menganggap kritik itu berarti, "Aku ini buruk," atau "Aku gagal," atau "Semua orang kecewa sama aku." Dan yang paling menakutkan, "Aku tidak disukai lagi." Jadi, fokus kita sebagai orang tua bukan hanya tentang bagaimana cara menyampaikan kritik dengan benar. Itu penting, tapi ada yang lebih penting lagi, bagaimana kita membangun makna baru di kepala mereka saat kritik itu datang. Bagaimana caranya? Inilah beberapa langkah yang bisa kita terapkan untuk membantu anak kuat menghadapi kritik tanpa merasa hancur. Langkah pertama, dan ini yang paling fundamental, ajari anak untuk memisahkan kritikan dari identitas diri mereka. Katakan dengan sederhana dan jelas, kritik itu tentang apa yang kamu lakukan, bukan tentang siapa kamu. Kalimat ini mungkin terdengar simpel, tapi kalau diulang terus-menerus, ini bisa mengubah seluruh cara pandang mereka terhadap diri sendiri. Mereka akan belajar bahwa sebuah kesalahan dalam tindakan tidak mendefinisikan keseluruhan diri mereka sebagai pribadi. Coba kita renungkan sejenak. Menurutmu, kenapa ya banyak anak langsung mencampur adukan antara "aku melakukan kesalahan" menjadi "aku ini anak yang buruk"? Fenomena ini sangat umum, dan memahaminya adalah langkah awal kita. Langkah kedua, validasi emosi mereka sebelum kita mulai mengarahkan atau memberi solusi. Saat kamu lihat anakmu sedih atau marah karena dikritik, jangan buru-buru bilang, "Sudah, jangan sedih, maksudnya kan baik." Tahan dulu. Dekati dia dan katakan sesuatu seperti, "Kamu sedih ya dengar itu? Wajar kok." Kadang kata-kata orang bisa bikin hati kita kaget dan sakit. Dengan mengakui perasaannya, kita membuat mereka merasa dimengerti. Emosi yang diakui itu biasanya akan lebih cepat mereda. Setelah mereka tenang, barulah kita bisa bicara lebih lanjut. Langkah ketiga, ajari mereka untuk memfilter kritik. Tidak semua masukan atau kritik itu harus ditelan bulat-bulat. Kita bisa ajarkan mereka 3 pertanyaan sederhana untuk menyaring kritik. Pertama, tanyakan pada diri sendiri, apakah kritik ini tujuannya untuk membantuku? Kedua, bagian mana dari kritik ini yang benar dan bisa aku gunakan untuk jadi lebih baik? Dan ketiga, bagian mana yang tidak perlu aku simpan di dalam hati? Proses ini membangun ketahanan mental mereka. Mereka tidak menjadi dingin atau defensif, tapi menjadi bijak dalam menerima masukan. Langkah keempat, dan ini sangat kuat, beri contoh langsung cara menghadapi kritik. Anak-anak adalah peniru ulung. Mereka lebih banyak belajar dari apa yang mereka lihat, bukan dari apa yang kita ceramahkan. Jadi, gunakan dirimu sebagai model. Misalnya, setelah hari yang berat di kantor, kamu bisa cerita, "Tadi mama dikritik sama bos di kantor. Awalnya mama sempat sedih sih, tapi setelah dipikir-pikir, ada benarnya juga. Jadi, mama ambil bagian yang bisa membantu mama kerja lebih baik, sisanya mama lepaskan saja." Mereka akan melihat bahwa orang dewasa pun dikritik, dan itu bukan akhir dari dunia. Langkah kelima, bangun kebiasaan untuk menghargai proses, bukan hanya kesempurnaan. Semakin anak merasa aku harus sempurna, semakin kritik akan terasa mematikan bagi mereka. Setiap koreksi kecil akan terasa seperti bukti kegagalan total. Maka, ubah fokus pujian kita. Daripada selalu bilang, "Wah, gambarmu bagus sekali." Coba katakan, "Aku bangga lihat kamu berusaha keras menggambar ini." Atau cara kamu mencoba lagi setelah gagal tadi itu luar biasa hebatnya.
Anak yang merasa dihargai karena usahanya, tidak akan mudah roboh hanya karena sebuah koreksi. Sekarang, kita kembali ke cerita Alia. Malam itu, ibunya tidak memarahinya. Ibunya duduk di sampingnya, lalu berkata dengan pelan, "Alia, kata bu guru tulisanmu perlu sedikit lebih rapi. Tapi, kamu tetap anak ibu yang paling hebat. Yang dikritik itu kan tulisannya, bukan diri Alianya." Alia terdiam sejenak. Mungkin untuk pertama kalinya, ia melihat kritik bukan sebagai sebuah penghukuman, melainkan sebagai ajakan untuk tumbuh menjadi lebih baik. Dan beberapa saat kemudian, ia tersenyum kecil sambil berkata, "Aku coba lagi ya, Bu, biar lebih rapi." Momen itu adalah bukti bahwa hatinya sudah siap menerima tantangan tanpa harus merasa hancur. Kritik itu tidak harus menjadi luka yang membekas. Jika kita sebagai orang tua mendampingi dengan tepat, kritik justru bisa menjadi jembatan menuju kedewasaan. Karena anak yang bisa menerima kritik tanpa merasa terluka adalah anak yang kelak akan mampu berdiri dengan mantap di dunia yang penuh dengan penilaian ini. Sebelum kita akhiri video ini, aku ingin mengajakmu berpikir lebih dalam. Menurutmu, apa sih akar paling dalam dari rasa sakit seorang anak ketika menerima kritik? Apakah karena mereka takut gagal? Atau sebenarnya mereka lebih takut kehilangan cinta dan penerimaan dari orang tuanya? Coba bagikan pendapatmu di kolom komentar. Satu jawaban darimu bisa membuka pintu pemahaman baru yang jauh lebih dalam untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe agar kita bisa terus belajar bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya.